Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim, salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kita tata cara ibadah, tata cara menyembah Allah, tata cara berhubungan kepada pencipta langit dan bumi yang senantiasa menjadi sandaran kehidupan setiap makhluk, tempat bergantungnya setiap keadaan. Dialah Allah yang diperkenalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tadi saya asik mendengarkan adanya riak besar, riak dahsyat antar pemeluk agama Kristen. Ibu siapa namanya tuh? Ibu siapa tadi itu dengan Ibu Karyana? Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, teman-teman. Mereka hanya akan berselisih paham sampai hari kiamat. Mereka sama-sama ngaku Kristen, menyembah kepada unsur yang sama. Kemudian mereka memiliki kitab yang sama, tetapi mereka bertengkar begitu sengit sampai saya no comment. Setelah saya dimintai pandangan, saya biarkan aja mereka untuk membuktikan dan menjadi pembuktian atas kebenaran Al-Quran. Ini saya sedang membawa tema yang sama, dan saya sedang mengundang Pendeta Leon from Judah. Mudah-mudahan beliau mau menerima undangan saya. Udah 2 menit undangan saya dicuekin sama dia. Lion from Judah, tikus dari Yahudi. Gak dikubris sama dia. Kita tunggu 1 menit lagi, teman-teman sekalian. Tadi sore, iya betul, saya minta maaf, saya lagi monitor, teman-teman lagi kerja. Begitu saya naik, loh kok tiba-tiba aja live-nya udah berhenti gitu, teman-teman. Maafkan diriku yang berhenti live-nya tanpa ada informasi lebih dulu kepada teman-teman semuanya. Oh, ternyata tidak digubris, teman-teman. Pura-pura dia tidak melihatnya. Baiklah, dicuekin tidak apa-apa, nggak masalah. Dicuekin tidak apa-apa, nggak masalah juga. Kalau memang Anda segan sama aku, takut, nggak masalah. Teman-teman di YouTube, selamat bergabung. Ya, selamat bergabung semuanya. Tema kita masih terkait dengan perintah sholat. Perintah sholat yang datang kepada para nabi di tengah-tengah kaum Bani Israel. Di antaranya yang dikabarkan oleh kitab Nehemia. Di dalamnya membahas terkait dengan Nabi Esra yang mengajar kepada kaumnya Bani Israel untuk sholat. Pendeta Lion from Judah tidak menanggapi. Oke, baik, kembali ke markas. Ortodoks. Semangat. Halo Bang. Iya. Malam Bang. Malam. Silakan buka kamera.
saudara ortodok. Nggak ada ini ya bang, nggak ada kamera. Kayak followersnya masih 25 kayaknya. Iya, betul. Belum bisa abangku. Nah, Mau bertanya bang? Ini pakai akun yang bisa ini, saudara. Ya pakai akun yang bisa pakai kamera. Iya, dibuka mic-nya bang. Dari Katolik, Protestan. Katolik, Islam. Oh, Islam. Oke. Bang. Siap. Tadi kupikir, oh iya maaf. Tadi kupikir ini bangku dari apa gitu, dari kemarin. Ternyata dari Aceh. Masya Allah. Sementara stay dulu di bawah ya bang yang ya dari Aceh tadi ya. Kita tunggu dulu saudara-saudara kita non Muslim untuk bahas tema ini. Silakan rekan-rekan non-muslim ajukan permintaan ya. Menghindar dia teman-teman. Pendetanya menghindar, ditolaknya, aku kirim ditolak lagi. Iya. Sabar. Pak Leo juga ada, ditolak aku juga, ditolaknya. Ditolak dia, menolak undangan. Ya nggak apa-apa, lukanya belum kering, masih basah, tak masalah, bisa dimaklumi. Halo, selamat semangat pagi. Ya, malam. Dari Katolik, Protestan, Islam. oh Masya Allah. Ada yang ingin disampaikan mewakili Kristen? Jangan lupa. Enggak ada bang. Oh siap. Oke, thank you. Jadi teman-teman sekalian, kembali kepada pernyataan dari Yesus itu sendiri bahwa kerajaan Allah akan diambil. Sahabat jodoh, barakallahu fiik, akan diambil. Halo, maka bertanya ini deng. iya, dari Islam. Mualaf istriku, iya. Oh, alhamdulillah. Kalau tidak diminta-minta, nah seumpama yang dah sama mau atau meninggal. Wih, kok langsung kau? Sorry. Tidak diminta-minta, terus sama, anda sama maki. Coba undang Bang Liu. Undang Liu, Bang. Iya. Oke. Liu. Semangat malam. Leo sudah menangis, nggak mau lagi dia, trauma berat. Mending dia jadi petani di laut daripada dia naik ke sini. Kayaknya dia udah dimaki sama bininya. Nggak mau lagi. Pendeta Leon, dia matikan undangannya untuk aku. Pak Leo menolak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tidak digubris, ditolak saudara-saudara.
Ditolong saudara-saudara. Tak ada lagi yang mau berdiskusi sama aku. Orang-orang senior dari mereka. Iya. Sebegitu menakutkannya kah? Allahu Akbar, Masya Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, tadi siang itu kan kita berdiskusi dengan salah satu pendeta ulat bulu ya. Ketika kita minta data yang sepadan dengan data yang mereka minta, pendeta ulat bulunya tidak mampu kemudian menunjukkan. Mikana nggak nongol, dia privat dariku. Edis dia privat juga dari saya. Anak Batak gimana, anak Batak live gak dia? Masih ada ndak senior-senior dari mereka, orang-orang dulu dari mereka yang sering live? Dehe udah kemarin udah saya suapin terkait dengan penyaliban. Saya suapin terkait dengan. Halo, semangat malam. Halo. Halo bang. Halo. Agatha privat juga, tidak muncul juga. Yang nongol di sini cuman, Pak Leo malah hilang. Hei, coba lihat Pak Leo. Oh masih ada, tapi dia privat juga nih, dia hilangkan sama dengan Lion from Judah, Pak Leon, pendeta Leon. Oh mama, kenapa mereka ini? Kenapa mereka teman-teman? Ada apa dengan mereka? Pada berlarian. Tes lagi. Bismillah. Trauma dia teman-teman. Semuanya pada trauma ini, gimana dong? Ditolak lagi. Oke lah, biarkan aja dia tenang dulu. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo bang. Halo abangku yang ganteng, semangat malam. Assalamualaikum Bang Sumam. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Sulawesi Barat, Bang Sumam. Siap. Ramai di sana bang. Kenapa Bang? Ramai sekali di situ ya. Lagi siap nonton bola sebentar ini Bang. Oh, yang main siapa? Oh, kalau jam 1 Bang berhasil sama Jepang. Oh, jam 1 ya. Oke. Iya Bang, iya. Iya. Alhamdulillah nih Bang. Alhamdulillah nih Bang, selalu ku tonton konten-konten tadi TikTok ini. Iya. Baik. Kita sapa dulu ya. Makasih ya. Oke, makasih. Ya, assalamualaikum. Halo Abang Inggi, Katolik Protestan. Semua. Waalaikumsalam. Saya cuma penasaran bang, makanya naik. Alhamdulillah. Sudah 1 bulan saya minta dinaikin, baru dinaikin. Saya ngefans bos. Oke, makasih. Ya. Iya. Saya orang Jeneponto. Oh, Tinggal di Makassar. Masya Allah. Siap. Sering Tuan main rumah berarti. sering main di rumahnya Haji Tundruk Maros.
Oh gitu. Ya, sering pengajian di sana. Alhamdulillah. Jadi siap ki bos. Siap. Pokoknya ada apa-apa, kontak Kak. Capek juga. Iya Siap, keren. kontak saya. Iya. Makasih. Iya, kita kenal baik ya, siap. Kontak Kak kalau ada apa-apa. Semangat. Iya. Hah? Iya. Baik. Bantu kita terus. Iya. Selamat ki bos. Siap. Sama-sama keren. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. bang semua. Sehat ki. Iya. Masya Allah. Ini kalau saudara-saudara kita dari Jeneponto udah mengambil hati, sudah mengambil posisi, kita sudah ada di hati orang-orang Jeneponto, aman sudah kita. Aman sudah ada pasukan berani mati berarti. Ini dia. Polisi India sudah datang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bang Juma. Iya sehat. Insya Allah. Bang Juma, ini saran Bang Juma. Iya. Itu ada ID-nya Rojo Wali 01 itu Bang Juma, itu sering Siap. kali mengolok-olokkan agama Islam itu Bang Juma. Terus Iya. pasukannya si Raden itu Bang Juma, hajar kenapa Bang Juma? Oke siap, lepanan perintah komandan. Ya, makasih Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bung. Celeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya keriba? Ya. Halo Bang semua. Halo juga. Kodong, kamu sih. Salam kenal. Salam kenal juga. Iya. Salam Dari dari Makassar, kantor ya. pengkajian kepulauan. Siap. Iya. Makassar, temannya Evan kemarin. Oh, iya. Masya Allah. Luar biasa. Siap. Iya, salam kenal. Iya. Salam kenal juga. Gimana sekarang itu Eva Bang Suma? Evan yang mana ini? Di mana sekarang Bang? Itu yang selalu yang berteman juga di Instagram itu, Evan yang pernah ke Jakarta. Evan Gunawan. Iya, yang ada istrinya sekarang ya. Oh, Evan Gunawan sudah punya istri dia. Iya. Oke. Teman ini. Di mana sekarang dia itu menetap? Menetap di mana dia sekarang itu ya? Oh. Teman main karet dulu, main tali. Iya. Iya. Mana kamu? Jadi saya Iya betul. salah. Posisi di mana? Iya. Saya di sekarang di Dubai Utara. Iya. Oh, ya sia-sia ki saudara. Iya, makasih. Mari kita Dedi. Iya deh. Iya. Panobawan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Oh mama aku gani kasih kamu sih. No me lo sini kita culinero. Ni kita sibuk tuh ya kok makan menye. Dia namitin aku pesolon nama ciro. Yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudara kami, ditolak kita. Hai masalang. Saudara, kita umat Islam ini datang belakangan dari mereka, tetapi Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mempelajari kitab-kitab sebelumnya.
selayaknya nabi-nabi di antara mereka. Lalu kemudian mengajarkan kita tata cara ibadah yang kita lakoni hari ini. Ya, tata cara ibadah yang kita lakukan, yang kita sebut sholat, itu rupa-rupanya sudah diajarkan terlebih dahulu oleh Yesus, oleh nabi-nabi yang ada di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Nah, kemudian yang mereka sembah, dianya menerangkan di dalam Bibelnya sendiri bahwa kerajaan Elohim, kerajaan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan. Oleh karena itu, ya kita lihat pola keagamaan yang muncul setelah Yudaism, sang pemilik kitab terdahulu yang kemudian sampai di kita hanya terjemahan, itu pun dari saudara-saudara kita Kristen. Di sana tertulis bahwa mereka sering membaca tata cara ibadah yang dilakoni oleh umat terdahulu. Tapi kenapa mereka tidak bergerak untuk mengikuti tata cara tersebut? Mereka lebih cenderung melakukan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang mereka yang tentunya tak ada kaitannya dengan prosesi ibadah yang dipraktikkan oleh para nabi di tengah kaumnya Bani Israel. Yesus sekalipun, ya kan, seperti ibadah Minggu, Natalan, itu Yesus tidak pernah mencontohkan ibadah seperti itu. Melainkan Yesus dan juga apa yang tertuang di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka melakukan satu prosesi ibadah yang sama seperti yang dilakukan oleh umat Islam hari ini. Artinya bahwa yang menghasilkan buah kerajaan daripada para nabi, ya Islam dong, ya kan? Karena di tengah-tengah kita lahir orang-orang Kristen. Kita lihat mereka ibadah, prosesi yang mereka lakukan tidak memperlihatkan kalau mereka itu buah dari kerajaan Tuhan yang diajarkan melalui nabi-nabi yang datang di tengah kaumnya Bani Israel. Justru kita Islam ini, Islamlah yang mempraktikkan tata cara ibadah yang dilakoni oleh saudara-saudara kita non-Muslim. Gitu teman-teman sekalian. Jadi tidak heran kalau mereka kita tanya, mereka nggak bisa menjawab. Bahkan tadi pendeta Daniel ini malah bahas tentang Allah. Bahas tentang Allah, apakah itu adalah Tuhannya orang Yahudi yang ada di dalam kitab yang mereka pegang. Nah, salahnya dia nggak ngaca kalau Yesus itu adalah justru bukan Tuhannya Yahudi. Yang Tuhannya Yahudi itu adalah esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Itu teman-teman sekalian. Pak Leo jadi trauma berat dia. Begitu ya. Jadi kalau malam ini membahas tema yang sama dengan tadi siang, ya tentu kita berharap ada di kalangan Kristen yang bisa menjelaskan dari mana prosesi ibadah yang mereka lakukan ini. Ya, mereka mendapatkan cara-cara ibadah seperti itu dari siapa? Kenapa bisa tidak ada hubungannya, tidak ada mata rantai yang menghubungkan antara cara ibadah yang dilakoni mereka di hari Minggu atau di hari Sabtu dengan tata cara ibadah yang dipraktikkan oleh Yesus, lebih-lebih nabi-nabi yang lain.
yang ada di kitab mereka padahal. Ya, inilah cerminan bahwasanya hanya Islamlah yang menghasilkan buah kerajaan tersebut. Semangat malam. Assalamualaikum Bang, itu kemana Oten kok ada yang naik sih semua, kemana? Mungkin trauma kali. Itu Pak Leo kenapa? Pak Leo nggak mau Leo, Pak Leo kenapa nggak mau lagi? Kenapa? Udah capek dia berbohong, Ken. Terpaksa saya masuk nih, kemarin nggak ada yang naik nih Otennya, aduh. Saya sampai Iya, jam 1 terus nih, saya nunggu terus sampai jam 1 terus-terusan tiap hari. Iya bang. Nanti juga rame kok. Nanti Ya belum ada. juga rame. Semoga ada yang naik, semoga ada yang naik, semoga ada yang naik. Saya turunin aja, turunin. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka belum nongol jam segini. Nanti setelah pengaruh minuman baru pada muncul. Sabar aja. Mereka pada nongol kalau sudah pada ini habis minum balok atau tuak. Karena tidak minum ya nggak ada nyali pastinya. Untuk meningkatkan nyali kan harus minum dulu, minum mabut dulu. Pesta babi dulu, enggak juga sih. Halo, semangat malam. Halo abang, ada onde-onde kah? Halo. Padahal tidak ada susahnya tinggal ngomong. Mana si om ini Oh, Leo namanya, pantasan. Masih trauma dia. Kita maklumi aja teman-teman. Trauma berat. Kalau perlu dia sembunyi, gak mau menampakkan diri. Semangat malam. Ya, assalamualaikum bang. Izin turun, cuma ingin tahu berapa yang request naik. Ternyata cuma saya. Iya ya. Ya, silakan bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada kontennya, nggak ini. Belum dalam pengaruh minuman. Kalau udah dalam pengaruh minuman, udah mulai datang nyali, baru bisa naik. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Ya, Katolik Protestan. Ya, Hindu. Kenapa bisa berubah jadi Hindu? Padahal baru-baru ke gereja. Pindah dari gereja ke Hindu. Kenapa bisa begitu, Bang? Kasihan Yesus tidak dipakai lagi. Kenapa bisa Bang ini? Udah tak sanggup lagi membela Yesus kah? Sampai harus bilang dari Hindu. Bang? Hei. Waalaikumsalam. Dari mana abang ini? Semangat bang. Iya, Islam selalu di hati. Islam selalu di hati. Alhamdulillah. Halo, Cumi, ya. Ya. Katolik Protestan. Buka kamera abang, silakan. Caranya gimana ya? Ya, tinggal diterima. Aku udah kirim. Ya, oke. Oke. Nggak bisa ya? Boleh, bisa. Aku udah kirim tadi abang. Sekali lagi ya. Nah, silakan di save.
ada. Oh ya? Belum ada, belum ada. Ada dong. Gimana ya? Gimana caranya? Coba kirim ulang. Baik. Silakan. Belum ada, Kak? Belum, Bang. Gimana? Atau emang akunnya belum bisa live ya? Bisa kok bisa. Kok nggak bisa ya? Atau nggak usah ada video? Jangan video. Nggak usah ada video. Jangan video, Bang. Error. Oke, nanti aja diturunin dulu ya. Oke. Oke, Bang. Tidak masalah. Padahal bisa pun terbuka. Cuman tes nyali aja, Bang, itu. Nyalinya belum kuat. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Injak HP-nya katanya. Ya, lo dari mana, Om? Dari Sulawesi Bang. Gantung kali abang ini. Halo saya saudara. Ada pertanyaan ini Bang. Iya. Saya ini punya apa? Punya pasangan Kristen Bang. Oh bagus. Tapi kapan mau dibaptis? Jangan dulu Bang. Saya sudah bertanya sama dia kan. Saya tanya sama dia, bilang kalau kau bisa yakinkan saya masuk ke dia. Tapi kalau tidak, saya tidak akan tinggalkan agama saya. Pasal saya percaya sama agama saya Bang. Hati-hati ngomong begitu, hati-hati. Saya juga sudah belajar Bang, tapi Hati-hati. Hati-hati ngomong begitu. Kalau kau bisa meyakinkan saya bisa pindah Kristen, hati-hati. Adam dan Hawa saja bisa diyakinkan oleh iblis. Hati-hati bahasanya. Makanya kalau cari pacar itu yang seakidah saja. Jangan cari keturunan yang nanti darah dagingnya berasal dari sebagian saripati babi. Jangan. Mending cari sesama muslim. Masih banyak wanita muslim yang cantik. Kamu tidur sama orang-orang yang dari kecil makan babi itu sama halnya kau tidur sama gitu bosku. Keteknya bau babi, napasnya juga bau babi. Masa kau mau sama dia kan? Cari ke yang muslimah yang cantik. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Pacaran sama wanita. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum. Komennya turun-turun ya lah, turun-turun. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Satu kali lagi. Ya, kenapa diturunin Bang? Aku cuma mau lempar mangkok. Mohon maaf Bang, aku mau komen yang barusan. Kenapa diturunin, keburu diturunin ya? Bang Suma. Iya maaf, Ibu. Aku sekedar mau. Iya, tadinya aku sekedar mau kasih masukan komen yang barusan diturunin, malah Bang Suma turunin ya. Aku hanya sekedar ingin, kok malah saya dianggap sebagai mainan. Aku datang ke sini, emang ibu siapa? Aslinya bisa sok penting kali. Gurunya Bang Suma itu mau memberikan sedikit komentar gitu ya terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Ibu sudah punya legalitas rupanya jadi guru di sini, memberikan wejangan pada yang lain. Orang kita kenal aja kagak Ibu.
juga ada aja. Rada-rada aneh juga. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga. Katolik Protestan Ibu? Islam. Oh, Masya Allah, luar biasa. Salam kenal Bu ya. Atau Ibu mau memberikan wejangan terhadap netizen kita di sini, silakan. Aku hanya ingin memberikan apa Bu? Memberikan sepatah dua kata. Halo, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Muslim dari Flores Timur, khususnya di Adernara. Siap. Ya di pesisir Pate. Ya Muslim. Ya di kawasan saya Muslim Bang. Maaf Bang, maaf. Halo, semangat malam. Salam, selamat malam. Salam juga, semangat malam. Katolik Protestan, Bapak Ibu? Unitarian. Unitarian. Yang satunya? Protestan. Wah, kenapa ada sekte baru? Protestan. Kalau tang itu jadinya alat ini nanti, alat kerajinan. Protestan. Buka kamera silakan teman-teman. Silakan buka kamera, saudara dari Protestan, Unitarian. Silakan kita diskusi, silakan. Protestan lari, Protestan. Protestan lari gara-gara kena penyakit prostat. Halo saudari, Allah berfirman, maka apa itu? Maka Allah berfirman, maka Ya. halo, silakan. Saya ingin menanyakan. Buka kameranya silakan. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Bang Juma. Buka kameranya silakan. Silakan Mbak. Buka kamera, kita diskusi. Boleh bertanya sampai 5 pertanyaan. Habis itu saya yang bertanya, silakan. Buka kamera dulu. Saya mau bertanya tanpa buka kamera, boleh nggak? Aturannya di sini harus buka kamera. Silakan. Unitarian. Saya suka diskusi dengan Unitarian. Pertanyaan saja tanpa buka kamera. Buka kamera, saya kasih 5 pertanyaan gratis berturut-turut tanpa jawaban. Silakan. Kenapa nangis? Buka kamera dulu, Ibu. Saya kasih 5 pertanyaan, Anda boleh bertanya ke saya 5 pertanyaan tanpa jawaban, habis itu saya balik nanya. Ingin mengajukan 3 pertanyaan tanpa buka kamera, boleh nggak? Harus buka kamera. Gitu. Bukalah. Kan cuman kita berdua di sini, nggak ada yang lain pun. Kalau misalnya saya buka kamera tapi saya arahkan ke bulan, boleh nggak? Iya janganlah, kok arahkan ke bulan, kayak popok aja. Silakan buka kamera, kan dari mata turun ke hati. Oke, saya tidak akan jadi bertanya karena harus buka kamera. Salam, selamat malam. Kok jadi kayak gitu? Sensitif aja Bang ini. Jangan kayak gitu dong Bang. Buka kamera aja sebentar. Habis gitu kita tanya jawab.
Anda bertanya 5 pertanyaan tanpa jawaban, saya balik nanya gitu. Halo, semangat malam. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam juga. Ya, malam. Ya. Buka kamera. Buka masker. Gimana? Ini apa? Saya ngomong sama siapa? Buka kameranya, Bang. Maskernya lah. Buka kamera. Buka kameranya, silakan. Buka masker. Buka kamera. Gimana? Silakan. Aku pada serang masker ini. Ya, turunkan. Pasti kau turunkan aku. Mana mau buka masker? Suruh kau buka bosnya masker. Tidak buka masker. Nah, berani kau turunkan. Gimana? Kenapa harus buka masker? Ya, biar ditengok wajahmu saja. Polos aja kalian nggak tahu. Makanya polos gimana? Ini. Pasti turunkan ini. Takut dia. Bukan takut, Bang. Buka Kita mau saya buka kamera. Kita juga bisa buka kamera tapi pakai masker ini, Bang. Iya, udah pakai masker juga, silakan. Kita 2 arah gimana? Buka masker, saya buka kamera. Buka kamera satu Bisa buka masker, arah juga buka boleh. kamera juga. Buka dulu masker. Iya. Silakan abang pakai masker. Gak perlu buka saya pakai kamera. masker karena saya normal, wajah saya normal, bersih. Gigi saya bersih. Gigi saya nggak dono, nggak ompong. Hidung saya nggak besar lubangnya. Makanya saya nggak pakai masker. Gimana, sepakat? Pasti kau turunkan aku. Meskipun ganteng abangku. Ya ganteng lah aku. Tapi saya pakai masker. Tapi kan ada Kristen. Rambut saya pun, rambut saya. Kekurangannya di situ kan Anda Kristen meskipun Anda ganteng. Saya nggak pakai kumis, gigi saya bersih putih, nggak dono. Oke, baik. Ya, silakan. Ke gereja, Bang. Bagaimana? Jangan lupa cipok lubang pantat pendetanya di sana. Buka kameranya. Dari tahu. Buka kamera. Kamera, bagaimana caranya buka kamera ini, Bang? Iya, saya kirimkan ya. Maniku sambak kimang kepelok na bete. Nah. Oh, terima. Mono tuh. Ya. Ini kenapa gini? Terima. Ya sudah ini. Udah terima. Simpan. Oh, simpan. Iya. Lalu bagaimana dengan temanya ini Nehemia 8 ayat 6? Maksudnya Buka bagaimana kamera itu? dulu. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu. Adakah pertanyaan tentang ayat ini atau bagaimana? Buka kamera dulu. Ha! Buka kamera. Nehemia 8 ayat 6 sama dengan mentalnya mental ayam. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Malam. Ya. Buka kameranya, Bang, kalau Kristen, silakan. Halo? 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 Mereka pada ketakutan. Sahabat lambe syukran. Takut semuanya, trauma lihat. Pendeta aja dibilang itu dihabisin sama Bang Suma, apalagi kita jemaat biasa. Semangat malam, Papua asli. Silakan.
Horas Batak. Horas bodohnya lah hotel ini buat kamera dia tak berani. Longor macam babi. Gini kau buat kamera hotel longor. Pandi kau longor. Kesel juga rupanya orang ini ya. Susah penjaga. Makasih Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papua asli. Abang di Papua mana abang ini? Di Papua Sorong. Sorong maksudnya? Sorong. Oh, nama kota Sorong. Sorong, Papua Barat Daya. Oh iya, Papua Barat Daya. Abang dari Katolik kah? Protestan? Muslim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pantasan ganteng bah. Luar biasa abang kita ini, Masya Allah. Salam kenal abang Kia. Ya, Papua Muslim saya. Alhamdulillah. Karena sejarah Papua itu memang dulu yang temukan Muslim. Papua Barat. Oh iya, Pak betul. Kan dulu apa namanya kerajaan Tidore berkuasa sampai di sana. Sultan Tidore, makanya kita yang khususnya di Papua Barat itu mayoritas Muslim. Papua, Kaimana, Bintuni. Iya. Masya Allah, luar biasa. Kita sapa yang lain bang ya. Ya. Halo saudara Coke. Coke. Buka kameranya Coke. Kari. Buka maskernya dulu bang, biar buka kamera. Kenapa selalu ribut dengan masker saya? Hah? Kenapa selalu ribut dengan masker? Tak sobek-sobek nanti mulutmu. Baru tahu rasa. Sobek-sobek juga mulutmu. Buka kameranya, buka. Kalau sobek-sobek mulut saya sobek-sobek mulutmu. Iya, buka dulu kameranya. Gimana mau sobek mulut kalau kamera aja takut? Mana mau sobek mulut kalau bodoh begini, guru begini bodoh. Buka kameranya cepat. Sobek-sobek juga kita baku sobek lah kalau mau sobek-sobek. Buka kamera. Kau kira itu kau siapa juga mau sobek-sobek? Kau sobek mulutmu, ku bilang kalau kau tidak buka kamera. Saya juga buka maskermu, ku sobek mulutmu itu. Buka cepat. Mau diskusi nggak nih? Mana mau diskusi sama orang bodoh kayak kau? Ya terus kenapa naik balao? Bodoh betul. Kau yang bodoh. Ngapain naik ke sini kalau nggak mau diskusi sama aku? Ya, aneh kau. Dasar cumi. Halo. Susi Susanti, selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bang Zuma, saya Muslim. Tapi boleh ndak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Susi Susanti. Kenapa banyak anak-anak di sana? Jual beli anak kah? Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Enggak hadir aja sih, enggak ada. Udah, makasih Mas Zuma.
Iya, makasih juga. Sama-sama. Oi. Halo, semangat malam. Selamat malam. Iya. Dari Katolik Protestan. Kenapa tamu kita malam ini kayak rada-rada semua ya, kayak Pak Leo ya? Hah? Kok kayak Pak Leo semua ini modelnya nih? Bang. Iya. Halo. Halo. Ini bang, saya ini sakit hati juga nontonnya nih bang. Coba disuruh pakai kantong aja bang. Suruh buka-buka masker terus nih sama Bang Juma nih. Suruh mereka buka kamera pakai kantong aja bang, tutup kepalanya bang. Pakai kresek ya. Nah, kayaknya pengecut benar rasanya tuh mau diskusi kayak gitu bang. Kita kan cari ilmu di sini gitu kan bang ya. Benar sekali, betul. Nah, benar sekali, benar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kamera, Bang. Silakan. Oke. Siap. Oke, salam kenal. Salam kenal Pak Ustadz. Iya. Penting. Bisa senyum kan? Apa kabar? Baik. Gimana Pak? Bisa senyum, bisa senyum. Senyum kita nih. Oh, iya. Sudah senyum itu. Udah senyum itu, Bang Keteng. Oh, siap. Oke. Ada tema di sini. Anda ngerti tema yang ada di Nehemia 8 nomor 6? Nehemia 8 nomor 6. Iya. Tentang apa itu Pak Ustadz? Tentang sholat. Bukan tentang sholat itu Ustadz. Jadi tentang apa itu? Wah. Silakan. Sebentar kita buka. Iya, silakan. Bukalah hatimu, Om Ganteng. Jangan malu-malu. Gimana? Tentang apa itu yang ada di situ? Om Ganteng. Itu prosesi ibadah minggu atau ibadah di gereja atau ibadah di masjid itu yang dilakoni oleh Esra di situ, Bang? Ibadah minggu atau Halo? Ibadah di masjid yang dilakoni oleh Esra. Halo? Nehemia. Halo. Nehemia 8. Nehemia 8 nomor 6. Nehemia 8 ayat 5 ya? Boleh, dari 5 boleh. Habis itu baca ke 6-nya. Tapi abang kemana ini? Kok selalu terjeda? Katanya sering baca Bible, masih sering ke gereja. Esra, ahli kitab itu terdiri dari mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di isinya sebelah kebenaran berdiri Matija sama Anaya, Uria, Hilkia, dan Maseba dan Masea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Terus ayat 6. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Lalu pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan. Pada waktu ia membuka kitab itu, lalu bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan. Allah yang maha besar
dan semua orang menyambut dengan amin amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, itu dipraktekkan di masjid atau di gereja. Nah, itu dipraktekkan di masjid atau di Kalau dari konteks Ustaz. Ya. Kenapa? Kalau dari konteks Ya. Halo. Memang dari konteks ini. Ya. Halo Pak Ustaz. Halo, panggil Bang Suma aja. Bang Suma. Panggil Bang Suma aja. Ya Bang Juma. Ya, kan lebih akrab toh. Bisa senyum. Bisa senyum. Oke. Dari memang stek itu. Memang itu dilakukan di masjid. Dari semua teks. Di masjid kan? Dari semua teks. Iya Pak Ustaz. Masjid kan? Ya, nah, jadi buah kerajaan yang diajarkan oleh nabi-nabi Yahudi itu adanya di Islam, bukan di Kristen. Setuju nggak? Ketika Yesus berkata di Matius 21:43, kerajaan akan diambil lalu diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah kerajaan tersebut. Jadi tanda-tanda kerajaan Allah yang turun ke bumi itu diwarnai dengan tata cara ibadah. Cara ibadah yang dipraktikkan oleh kaum terdahulu dan itu dilanjutkan oleh umat Islam. Sampai di sini paham, Bu? Termute, Bang. Sampai di situ kita paham Pak Ustaz, Bang Juma. Iya. Jadi kalau yang dipraktekkan Kristen ini contoh dari mana? Di gereja. Sampai di situ kita paham, Bang Juma. Iya. Kalau di gereja dicontohkan dari. Kalau yang dipraktekkan Kristen ini contoh dari mana? Kitab Mazmur, Bang Juma. Kitab Mazmur. Memuji. Dicontohkan dari Kitab Mazmur. Mazmur yang mana ini? Kitab Mazmur. Memuji. Mazmur 119. Mazmur 119. Siap. Mazmur 100. Nomor 126. Mazmur 119. Dari nomor 1 sampai 129, 126. Boleh dibacakan di situ? Siap. Dari nomor 1. Boleh, silakan. 126-nya. Sebentar, Bang Juma. Oke, bosku. Silakan. 126-nya. Iya, dia pakai 2 HP kayaknya. Abang pakai 2 HP ya? 1 HP, Bang Juma. Kenapa suaranya doubling ya? Dia pakai 2 HP kayaknya. 1 HP. Pakai 2 HP ya? 1 HP. Kok doubling ya? 1 HP. Dia doubling. Apa katanya 126? Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, judul perikopnya. Oke. Mazmur 119. Iya. Perikop, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ya. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ya. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Orang-orang yang hidup tidak bercela. Iya. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya. Iya.
yang mencari dia dengan segenap hati, ya, orang-orang yang memegang yang juga tidak melakukan kejahatan, iya. Apakah di Kristen tetapi masih yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. ini bahaya nih kalau Engkau abang sendiri mau telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu abang turun untuk berpegang pada abang ketetapanmu. turun dulu nanti baru naik lagi ya. Teman-teman, dia mau baca Mazmur 119 sampai data 126 dari nomor 1. Sudah gitu doublingnya kayak gitu. Bisa infeksi telinga yang lain dengar itu. Wih, kejam kali bang tadi. Dia mau baca sampai dari data sandi 1. Data 1 sampai 126 dia mau baca. Habis itu bisingnya minta ampun. Halo. Malam Pak Ustaz. Iya, malam juga. Ini Pak Ustaz, tadi kan aku ke masjid. Pak Ustaz. Iya. Tadi aku lihatnya bukan ke masjid tadi. Tadi aku lihatnya Anda ke gereja, bukan ke masjid. Kenapa itu? Iya, karena kamu mencret. Bisa saya lanjut bacanya Bang Juma, tapi kayaknya harus off cam deh. Kenapa bisa? Karena main satu HP itu Bang Juma. Nggak apa-apa, buka aja kameranya. Tapi nanti doubling dia. Karena coba aja. denganku kurang bagus. Enggak, udah aman kok. Coba lagi ya. Jangan dibaca mau dibaca dari 1 sampai 26, 126. Biar kita ngerti topiknya apa gitu. Loh, kita sampai subuh itu di sini itu aja terus dibikin. Oke, intinya berarti ya. Intinya ada di 126. Ya. Siap. Tuh, main satu HP susah. Harusnya pendetanya yang naik, teman-teman. Bukan jemaat kayak gini. Kasihan jemaatnya ini. Pendetanya ngumpet. Makasih sahabat Shishi. Iya, oke. Halo. Halo. Halo abang. Susah kalau satu HP ini Pak Bang Juma. Coba Bang Juma buka dah, biar aku baca dari layar. Saya juga susah pakai ini, pakai apa? Buka kamera itu ribet. Kalau di Mazmur 119 itu, di situ mengabarkan betapa sempurnanya Taurat itu, betapa melegakan hati Taurat itu, betapa orang-orang Yahudi harus mentaati dan mempraktekkan dengan setia Taurat itu. Tapi ada tapinya. Di data 126 dikatakan saatnya Tuhan bertindak sebab mereka telah merombak Taurat. Jadi kalau Anda mengatakan di gereja nih mempraktekkan yang Anda maksudkan tadi, itu betul. Apa yang dipraktekkan di gereja? Merombak Taurat.
Apa pembuktiannya merombat Taurat? Karena kalau kita lihat tata cara mereka beribadah tidak sesuai dengan apa yang dilakoni di gereja. Lalu salah satu perintahnya adalah seperti yang digambarkan di dalam Nehemia 8 tadi. Mereka Bani Israel harus mempraktekkan ibadah sholat seperti yang dipraktekkan oleh umat Islam. Tapi ternyata di gereja hal-hal seperti itu dirombak, nggak dipakai lagi. Mereka lebih suka berjoget, bertepuk tangan, menari, seperti itu adanya. Jadi kalau dikatakan dalam surat Mazmur 119-126 mereka telah merombat Taurat, ya itulah agama Anda, Pak. Seperti itu. Tapi senyum dulu sedikit. Udah senyum kita, Bung Juma. Oh, udah senyum. Iya. Lanjut. Perintah Tuhan Yesus yang kita lakukan ya. Satu perintah yang mana? Tuhan Yesus sama kita ya. Perintah yang mana yang diperintahkan Yesus dilakukan di gereja? Tentang baptisan. Oh, baptis. Cuman itu doang. Nggak ada yang lain. Mendoakan musuh kita, itu adalah satu ajaran. Mendoakan musuh. Musuhnya abang rupanya. Cepat kali kita bermusuhan pada nggak ada masalah pun. Jika ditampar pipi kirimu, kasih juga pipi kananmu, Bang Juma. Mau aku tampar? Iya, kalau aku tampar pipi kiri Bang Juma, kasih juga pipi kanan, biar impas. Itu kan bukan ajaranku. Itu kan ajaran Anda. Makanya aku tanya, makanya sekali kita praktekkan dulu. Mau nggak aku tampar biar senyum? Iya, abang cuma nampar aku tetap senyum. Coba sebelum ditampar aja nggak senyum, apalagi kalau udah ditampar. Belum ditampar aja nggak senyum, apalagi kalau sudah ditampar. Senyum Bang Juma. Enggak, orang Anda nggak ditampar aja nggak bisa senyum, apalagi ditampar. Itulah satu logika manusia yang nggak bisa diterima. Satu logika yang nggak bisa diterima. Ya sudah, senyum aja dulu. Ya kan nggak di situ yang aku bilang tadi. Apa tuh? Logika enggak kalau ditampar pipi kiri Juma, kasih juga pipi kanan. Logika enggak? Kutanya dulu Bang Juma. Enggak, itu teori. Itu dalil penjajahan. Teori Bang Juma. Itulah atas dasar kasih Allah yang kasih karunia. Itulah salah satu kasih karunia Allah. Berani rupanya saudara ditampar, tidak membalas. Itulah ajaran yang dilakukan Tuhan Yesus. Berani enggak? Kenapa dikasih Tuhan Yesus? Anda, saya bilang, Anda. Berani Anda ditampar. Orang Muslim. Berani Anda ditampar, tidak membalas. Itulah penyaliban Tuhan Yesus itu nggak bisa diterima orang di luar Kristen. Iya, maksud berani nggak Anda? Berani nggak saudara ditampar? Iya, kalau dari logika kita ya kita tolak, kita balas. Iya, berarti nggak bisa. Berarti cuma teori ya, doang. Katanya mau ditampar. Makanya itu terkalahkan. Itulah makanya bisa terkalahkan. Makanya Yesus tergantung di kayu salib. Apa hubungannya Yesus dengan kalian gantung? Itulah alasannya kenapa Yesus tersalib. Kenapa bisa jadi gitu modelnya? Itulah dasar penyaliban.
Simon, kalau masih belepotan kau usah naik, geram aku. Di sini lehermu kuinjak setan. Aku lebih geram sama dia. Masih belepotan aja kau naik ke sini, babi. Geram aku, mending kau turun aja, bikin geram aja di bawah kau. Pokoknya Besok kalau kau naik, biar belepotan. Besok naik kapalan dulu biar belepotan. Belepotan aja kau masih banyak ngomong. kalau orang dunia ini itu menolak. Udah sini. Itu menolak. Sini pakai leher kuinjak. Masih belepotan aja mau naik ke sini. Besok kau hafalan dulu baru naik. Senyum dulu. Assalamualaikum Bang Juman. Geram aja aku sama Mas. Kau diamlah kau situ. Diamlah kau situ. Mas Dan. Teori yang aku sampaikan itu kalian pasti menolak. Aku udah pikir dari awal. Enggak. Aku udah pikir itu dari awal. Pasti kalian akan tolak. Bukan kami menolak, abang, enggak. Tapi dengan model kayak abang ini, muka seperti ini, tidak bisa dipercaya. Kita jangan melihat muka. Muka boleh aja jadi banyak di sana orang nggak punya kepala manusia. Muka orang susah. Iya, mulut anda juga nggak bisa dilihat orang karena tertutup. Mending kita terbuka gitu. Muka orang susah, menderita, makan sekali sehari ini untung. Aku nggak bilang aku orang hebat. Enggak, Anda kelihatan orang susah kali hidup Anda ini. Iya, nggak aku bilang dari awal aku orang hebat, aku orang ini. Serius. Susah kali ku tengok muka abang ini. Iya kan? Jarang pun ku tengok sikat gigi aja susah. Iya, wajar kita kayak gini. Nggak mungkin kita tunjukkan gigi kita yang kurang. Pasti ya, kalian ketawa kalau tunjukkan gigiku yang asli. Gitu. Makanya itu kita menyadari kekurangan kita. Itulah dasar kita pantasan dari tadi nggak mau senyum. Kita ya. Pantasan gak mau senyum dari tadi. Kenapa nggak senyum dari tadi? Kenapa? Ternyata ada jendela dalam rumah. Gak usah lari dari topik Bang Juma. Enggak. Saya nggak percaya kalau Anda itu bisa ditampar pipi kiri kasih kandak. Percaya saya. Giginya aja sudah hancur kayak gitu giginya. Lebih baik aku off cam. Tapi betul. Biar kita bisa saudara, fokus. Dia mau diskusi. Tepuk tangan dulu buat saudara kita Simon. Anda mempraktikkan itu. Tampar pipi kiri kasih yang kanan. Saya sengaja mancing Anda. Ternyata orangnya baik. Sabar. Thank you. Tidak sama seperti ini. Kenapa kau panas sekali kau di bawah kau? Kenapa Bang Juma? Tunggu. Ini yang saat ini. Kenapa? Halo saudara Gonzales. Halo. Halo Gonzales. Nggak lama kau ditampar sama teman kita ini. Tampar menampar orang. Ini lagi satu nih. Halo. Halo Bang Juma. Halo juga. Katolik Protestan. Protestan saya Bang Juma. Ya, buka kameranya bos. Waduh, saya nggak bisa. Kenapa? Nggak apa-apa. Emang mesti pakai kamera? Mesti dong. Enggak lah. Gak usah lah. Banyak cerita rupanya kau ya. Kupikir berani, ternyata penakut. Lah penakut, emang saya tadi ngapain? Saya mau nanya, mau diskusi. Emang harus muncul muka? Iya, harus. Lah, emang saya diskusi mau debat sama Anda? Kan enggak. Kan kita mau diskusi, jadi disuruh buka kamera. Nah, terus Anda ngapain bilang takut? Itu takut, buktinya kamu nggak mau berani. Nggak berani Ya, buka ngapain kamera. diskusi emang ngapain? Mesti harus tunjuk muka.
Ya memang aturannya itu begitu, di sini mau kayak mana? Takut kau kan? Takut. Pada dasarnya aku naik ke diskusimu untuk apa? Kecuali untuk melawan kau baru. Kan ini enggak. Ini kita mau diskusi santai. Suruh buka kamera banyak kali ceritanya. Ceritamu yang terlalu banyak Bang Juma. Kamu terlalu banyak masalahmu. Suruh buka kamera aja banyak kali alasannya. Sampai-sampai agama. Apa? Saudara Leo? Undai. Pernah aku ternyata, aku pikir berani. Kecek dia. Suara bagus, lantang. Tapi penakut. Jadi gimana Bang Juma soal pendapat Abang Juma tentang teori yang tadi? Teori yang mana? Teori kalau ditampar pipi kirimu, kasih juga pipi kananmu. Belum pernah ada Kristen melakukan itu kecuali Anda. Ada yang melakukan Bang Juma. Siapa? Kalau bukan Tuhan Yesus. Itu Yesus. Itu kan hukuman yang diberikan Tuhan kepada dia siapa suruh berkhianat. Makanya dia menggantikan Nabi Isa, ya. Dia menggantikan kita. Yang harus di situ adalah kita, bukan Yesus. Alasannya kenapa harus kita? Yesus tunjukkan dulu satu dosa yang dilakukan Yesus, satu pelanggaran yang dilakukan Yesus. Kenapa harus kita di situ yang disalib? Apa salah kita? Coba Abang Juma tunjukkan salah satu kesalahan Tuhan Yesus. Satu aja. Apa salah kita sampai kita harus disalib? Banyak, Bang Juma. Apa itu? Memaki orang. Hah? Memaki orang, memaki. Nah, di mana dalilnya memaki orang harus disalib? Kalau dalil penyaliban dari hukum Taurat, setiap orang bersalah harus dihukum. Dihukum apa? Harus menerima hukuman. Hukuman apa? Hukuman dari dosa itu yang dilakukan. Iya apa? Dihukum pakai apa? Coba tanya Bang Juma, kalau seandainya anak Bang Juma mencuri, apakah orang itu harus dibunuh? Buka kamera dulu. Ya enggak lah, potong tangan. Baik Bang Juma. Yesus itu disalib untuk apa dia disalib? Mengganti apa? Mengganti apa? Membayar dosa-dosa kita, Bang Juma. Membayar? Iya. Kok dosa dibayar pakai bunuh orang? Darah dan tubuh Kristus itulah sebagai ganti dosa kita, pelanggaran kita. Itu ilmu dari mana? Itulah makanya Bang Juma. Ilmu dari mana dosa kita ditebus dengan darah manusia? Kan aku bertanya. Satu udah tuh kasih tahu sama Bang Juma tadi. Kalau tampar pipi kirimu, kasih juga pipi kananmu. Apa hubungannya? Itulah dari teori penyaliban. Apa hubungannya? Kenapa Yesus yang harus menebus dosa? Karena tidak ada manusia satupun yang tidak berdosa selain Yesus. Terus apa hubungannya? Bagus itu. Dia orang tidak berdosa, kenapa dia mati? Kenapa dia disalib? Karena Yesus. Karena Yesus menganggap kita sebagai anak-anaknya. Oh, kenapa dia harus mati? Karena Yesus menganggap diri kita ini sebagai anak-anak yang dikasihi. Iya, terus mengapa dia harus mati dengan cara disalib? Emang siapa yang suruh? Kan sudah aku bilang Bang Juma, biar manusia enggak biar terluput dari dosa. Siapa yang bilang manusia luput dari dosa dengan membunuh manusia lain? Ajaran apa ini? Ajaran apa itu ajaranmu? Kok konyol kali ajaran gitu? Dapat dari mana ajaran kayak gitu?
Nggak apa-apa Bang Pokoknya Juma kali. nolak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga Bang Juma nggak percaya. Ya, memang saya nggak percaya itu bukan ajaran Yesus kok. Iya, aku nggak nyuruh Bang Juma untuk percaya. Setidaknya Iya. Bang Juma. Terus ajaran Tahu aja. nebus dosa pakai darah manusia itu ajaran siapa? Ajar. Ajaran siapa? Allah. Fitnah aja lo. Di mana Allah kemudian minta persembahan darah manusia untuk dosa manusia itu di mana? Oke, kalau Bang Juma sudi mencari sendiri ya, aku bacakan aja. Aku hafal aja ayatnya. Karena Boleh. begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia supaya setiap orang manusia yang berdosa. Salah, nggak kayak gitu dalinya, kok ngarang lagi. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah penyaliban Bang Juma. Kenapa lari ke situ? Ya Allah ya Karim, kok jauh kali pindahnya. Barang siapa yang percaya tidak binasa. Sekarang saya tanya, iya. Penyaliban itu tanya, Bang Juma percaya apa enggak? Saya percaya Yesus sebagai utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Sekarang apa hubungannya dengan salib? Enggak nyambung. Siapa yang menyalib Yesus ini? Apakah orang-orang percaya atau bukan? Apakah orang percaya kepada Yesus yang menyalib Yesus? Iya, betul. Yang menyalib Yesus itu apakah orang-orang percaya? Apakah itu orang percaya kepada Yesus? Paulus bertobat setelah kematian Yesus, Bang Juma. Saya tidak urus Paulus, Tante Paulus saya nggak urus. Yang saya tanya sama saudara, apakah yang menyalib Yesus itu adalah orang yang percaya kepada Yesus? Percaya, Bang Juma. Yudas Iskariot dulunya percaya sama Yesus. Jadi mereka karena percaya sampai menyalib Yesus. Itulah pengaruh, memang bukan salah satu pengaruh sih, memang itu udah jalannya Bang Juma. Memang harus tersalib. Saya ulang, apakah yang menyalib Yesus adalah orang yang percaya kepada Yesus? Orang-orang yang menyalib itu ada yang percaya sama Yesus. Oh ya Allah ya Karim. Kalau saudara Simon hidup di zaman Yesus, apakah Anda ikut menyalib Yesus? Bisa aja iya. Oh. Bisa saja tidak. Alasannya bisa iya apa? Salah satu yang murid-murid Tuhan Yesus, satu orang yang menyelipkan, yang menjual Yesus. Yang berkhianat kan? Yes. Nah, bagus gak itu kalau dia berkhianat? Setidaknya dia tidak bunuh diri. Kalau dia mengakui kesalahannya, pasti dia selamat. Maksudnya apa lagi bunuh diri? Kemana pergi orang ini? Yang mengkhianati Tuhan Yesus kan saya tanya, aku tanya sama Anda ini. Ketika saudara Simon hidup di zaman Yesus, apakah saudara Simon ikut menyalib Yesus? Bisa ikut, bisa tidak. Kalau alasannya bisa ikut apa? Apa alasannya bisa ikut? Bisa jadi terpengaruh dari pemuka-pemuka agama. Oke. Apa alasannya tidak? Bisa jadi saya seperti Yohanes atau pelayan Yesus yang ikut menjadi murid-murid Yesus. Berarti yang menyalib ini musuh Yesus atau murid Yesus? Yes. Oke. Anda sebagai Kristen menginginkan Yesus dibunuh atau tidak?
Itu pertanyaan yang sulit untuk kita, Bang Juma. Kenapa sulit? Kenapa? Itu adalah pertanyaan yang sulit untuk orang Kristen. Kenapa sulit? Coba ulang pertanyaan Bang Juma. Anda menginginkan Yesus dibunuh, mati atau tidak? Tidak, Bang Juma. Lalu yang tebus dosa Anda siapa? Itu adalah bukannya kita nggak bisa bilang ya, kita nggak bisa bilang tidak. Memang itu salah satu yang udah harus kita terima. Contohnya enggak, maksudnya kalau Anda mengatakan tidak, kalau Anda mengatakan tidak, lalu dosa Anda tidak ditebus, Anda ke neraka, bukan? Dari harusnya kita terima sih. Maksudnya kayak gini Bang Juma. Itu kan manusia waktu itu tidak tahu apakah harus Tuhan Yesus disalib atau tidak. Kan waktu Pilatus waktu menyerang Tuhan Yesus di kerjaan Pilatus, kan Pilatus sudah menyerahkan bahwa Yesus tidak bersalah. Aduh, pusing saya, Bang. Itu kan salah satu apa? Kalau Anda itu kalau diskusi kayak pemilihan presiden gitu, Bang Juma. Oh ya, Mama. Kalau Anda tidak membunuh Yesus, Bang, Anda tidak akan masuk surga karena dosa Anda tidak ditebus. Itu upah dosa adalah maut. Berarti Anda masuk neraka. Noten. Masa kalau sendiri mau ditumbalin. Gitu, Bang. Kalau Yesus tidak kalau Yesus tidak disalib, dosa Anda tidak ditebus. Jadi Anda harusnya mengatakan Anda akan turut melakukan pembunuhan terhadap Yesus biar Anda cepat selamat. Betul? Anda harus terlibat dalam pembunuhan itu. Aduh, munafik kali abangku ini, bah. Kalau tidak Anda terlibat dalam pembunuhan itu, lalu gimana dosa Anda bisa ditebus? Penyaliban itu disetujui oleh raja di wilayah itu di Romawi itu. suara dari rakyat Israel itu menyuruh Yesus disalibkan. Waalaikumsalam. Makin tidak nyambung, Bang. Ganti aja, Bang. Terima kasih. Iya. Ada ke ambulans. Harusnya saudara Simon mengatakan bahwa Anda mau Yesus mati demi dosa Anda, begitu loh. Jangan bilang nggak mau, itu munafik namanya. Anda mau kan Yesus mati untuk Anda? Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Nah, pusing ngotin nih. Saya aja udah minum air mikir kan ya. Saya minum masalah. Kalau kasih turun tidak ada oten, teman-teman. Biarkan aja dia menangis di sini. Ditanya baik-baik lu, tanya baik-baik. Abang ini mau nggak Yesus mati untuk abang? Pertanyaan sulit. Kenapa sulit? Harusnya Anda mau Yesus itu mati sama seperti iblis. Ya, Paman. Simon, mau diantar ke rumah sakit mana? Jangan disiksa, Bang. Jangan disiksa anak orang. Kumisnya baru belajar tumbuh itu. Kasihan dia, kasihan. Halo, semangat Azam.
Aso. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Islam. Bingung saya yang sama Simon itu Bang Suma. Masa Tuhannya kok berani membunuh Tuhannya? Ya itulah Kan Bang. lucu Bang. Itulah. Aku juga heran orang-orang ini. Mau kali Tuhannya mati gitu loh. Halo saudara yo. Halo. Kepencet Bang Muslim. Di bawah aja Oke, Bang. siap, makasih. Ini saudara Simon ini mulai pusing dia. Halo saudara Undaf. Halo. Ada onde-onde kah? Halo. Simon turun, nggak guna, nggak nyambung. Turun Simon, turun, pulang, turun, pulang. Kau ini diajak ngomong dan nyambung aku Simon, pulang. Makasih ya. Halo. Adakah? Mana semua ini senior-seniornya kok yang muncul manusia-manusia aneh gini yang muncul semuanya? Halo. Halo saudara. Halo. Ada onde-onde kah? Noise. Halo pejong malam. Gak ada suara. Komal kita ini dihindari oleh teman-teman kita senior-senior. Oten. Sabar ya teman-teman ya. Simon, gue mau nanya Simon. Halo. Jangan disiksa bang, jangan disiksa. Orang kumisnya Simon baru mau aja nanya. belajar. Kata kamu tadi kan ini katanya. Yesus disalib itu disetujui oleh raja katanya, Bang. Berarti rajanya lebih tinggi daripada Tuhannya dong. Konyol emang udah. Konyol bang, konyol sumpah. Kan dia di sidang, dibawa ke raja pertama ke raja. Di sidang sama siapa? Tuhannya di sidang. Dua raja. Satu raja Herodes. Sama raja berarti tinggian raja daripada Tuhan lo. Ya kan dia sebagai manusia, dia enggak. Ya kan itu manusia, berarti Tuhan lu manusia, bukan Tuhan, goblok. Jangan digituin. Orang kumisnya baru belajar bumbu. Jadi raja. Gedek bener bang, pengen nampol muka dia ini. Jangan. Masa Tuhan mau ditumbalin? Oh, jangan. Aduh, jangan. Kasihan dia kumisnya baru belajar tumbuh. Jelas manusia disalib masih lu Tuhanin. Gimana pikiran logika lu itu kemana coba? Mampus sudah. Emang bisa Tuhan ditumbalin? Waduh, parah sudah ini. Halo, semangat malam saudara Horas. Iya, selamat malam. Dari Kristen abang. Iya, Kristen. Silakan buka kameranya abang. Silakan. Kita diskusi abang ya. Silakan bang. Halo bang Horas. Iya gitu dong bang. Cakep abang ini bang. Artis ya bang ya. Biasa ajanya. Bukan artis. Enggak. Tapi kok ganteng. Ya begitulah ciptaan Tuhan. Oh iya, Masya Allah. Luar biasa Tuhan menciptakan abang ini. Ini ada tema bang terkait dengan Nehemia 86. Kalau anda baca itu yang memperhatikan kok malah kami Islam bang. Kenapa bukan kalian? Padahal kalian kan katanya keselamatan itu dari Israel. Tapi kenapa polanya tidak dipakai gitu bang?
Gimana? Katanya keselamatan dari Israel. Kenapa kami yang mempraktekkan? Kenapa kalian tidak? Maksudnya keselamatan dari Israel. Kalian kan selalu mengatakan keselamatan itu hanya ada dari Israel. Keselamatan itu dari Yesus Kristus. Oh, begitu. Kayak mana Yesus memberikan keselamatan itu, Bang? Nah, gini Bang. Ya. Sekarang kan terlalu banyak apologet. Ya kan? Ya. Apologet itu kan belum tentu, apologet itu kan bukan pendeta. Iya. Nah, kalau kita gini loh Bang, nah, kita kan mau berdiskusi. Iya. Kalau aku mau berdiskusi dengan orang Abang, aku ajak diskusi, berarti aku bertanya. Dan di saat aku bertanya, kalau mereka menjawab dengan baik, berarti kita harus bisa menerima. Iya. Nah, kayak aku kan kalau ku ajak orang berdiskusi tentang agama orang Abang, berarti aku ingin tahu gimana tentang agama Abang, kan gitu kan Bang? Iya. Nah, kalau kayak Abang lah, Abang memang sudah paham dengan tentang Alkitab kami. Paham. Nah, Abang sudah mengenal Yesus Kristus. Kenal. Nah, apakah Abang sudah memang betul-betul mengenal Yesus Kristus apa? Udah. Udah. Nah, menurut Abang ada nggak Yesus Kristus di dalam Al-Quran? Yesus Kristus kalau berbicara tentang karakter, ada Bang. Apa peran Yesus Kristus di dalam Al-Quran? Dia sebagai rasul untuk kaumnya Bani Israel. Terus, apakah Yesus Kristus di dalam Al-Quran tentang keselamatan? Betul. Iya kan? Nah, ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, Abang percaya dong dengan Yesus Kristus Juru Selamat? Kan udah aku bilang tadi, aku percaya dia sebagai rasul untuk kaumnya Bani Israel. Nah, sekarang kita mengenai firman Tuhan atau tentang Alkitab kita masing-masing, apakah kita disuruh berdebat? Kalau di agama saya, iya. Nah, kalau di agama kami enggak, Bang. Kabarkan kebenaran firman Tuhan ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Nah, masalah Kristen, benar, kalau kita sudah iya kan? Iya kan? Jadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Tetapi sayang, hanya orang blow-on yang mau ikut. Nah, kita tidak, kalau memang kita seorang pemberita firman Tuhan atau tentang kebenaran Alkitab kita masing-masing, jangan kita membilang orang itu bodoh. Karena itu pengetahuan mereka. Benar nggak? Pengetahuan itu ada standarnya. Hanya manusia yang tidak sampai kepada pengetahuan tersebut. Contoh. Sabar dulu. Gimana Bang? Jadi pengetahuan kita ini yang harus sampai kepada ilmu itu. Kita yang harus sampai kepada pengetahuan. Yesus menurut Yesus siapa? Yesus menurut Yesus siapa? Nah gini Bang, Yesus menurut Yesus, loh, kitanya harus berkata menurut kita tuh Yesus itu siapa? Oh enggak, salah itu. Kalau menurut Kristen, Yesus itu Tuhan. Karena Kristen tidak berakal. Tapi yang benar itu, siapakah Yesus menurut Yesus? Itu baru betul. Tidak, itu kan itu dengar. Apakah itu secara logika Abang? Ya itu fakta real. Itu disiplin ilmu yang harus kita hargai. Yang tahu siapa Yesus ya Yesus. Betul nggak? Jadi, kalau kita mau mengenal Yesus, udah kita harus pelajari dulu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Benar nggak? Oh enggak. Kita mau mengenal Yesus, tanya Yesus, Yesus kamu siapa? Apa jawaban Yesus?
dengar. Yesus, kamu siapa? Udah. Ada pertanyaan itu? Saya yang bertanya. Nah, Yesus siapa? Yesus itu juru selamat. Juru selamat. Terus? Tanya tentang Abang, dengar. Abang mengenal Yesus? Saya kenal. Kenapa Yesus disalibkan? Kenapa Yesus disalibkan? Karena Yesus berkhianat kepada anak Maria. Nah, dengar. Apakah abang memang betul-betul mengetahui bahwasanya itu Yesus berkhianat? Yes. Udah. Buktinya dia disalib. Kenapa Yesus disiksa oleh orang Israel? Karena dia membuat makar terhadap anak Maria. Kalau abang belum memahami, hanya abang menerangkan secara pikiran abang, itu salah, Bang. Itu fakta tertulis di Bible. Benar. Di dalam firman Tuhan sudah. Tuhan yang mana yang Anda maksud? Benar, Bang. Tuhan di mana? Tunggu. Udah. Yang mana yang Anda maksud firman Tuhan? Dengar dulu. Firman Tuhan ya, perkataan Tuhan. Dengar. Yang mana? Dengar. Yang mana? Dengar, Bang. Banyak sekarang apologet kan, Bang? Enggak, yang mana yang firman Tuhan Anda maksud? Ya. Di dalam firman Tuhan, perkataan Tuhan itu. Yang mana? Ya, semuanya, Bang. Kok semuanya? Yang mana firman Tuhan? Ada mulanya juga. Allah berfirman. Apalagi itu? Yang saya tanya, firman Tuhannya yang mana? Kalau abang mau berdiskusilah sama pendeta. Mana pendetanya? Pendetanya takut. Ini semuanya banyak yang tidak benar. Pendetanya takut. Bukan, Bang, dengar. Bukan takut pendetanya, karena pendeta tidak mau jadi apologet. Ya, karena mereka nggak ada ilmu. Bukan. Karena apologet ini banyak orang-orang yang tidak benar. Loh, urusannya yang pasti kalau saya dasar pijakan saya dalam berdialog ya isi Bible. Pendeta nggak kuasai Bible, gimana ceritanya mau diskusi sama Bang Suma? Terjadi apologet sekarang di TikTok karena itu memang penggenapan di dalam firman Injil Alkitab kami. Apalagi nih firman Injil Alkitab, apa ini maksudnya? Banyak kali. Dengar, terjadinya apologet di TikTok ini itu memang penggenapan firman Tuhan. Di mana itu tertulis nubuatannya? Sudah akan terjadi banyak penghujat Kristus. Akan terjadi banyak anti-anti. Kalianlah itu yang antikristus. Kalau orang yang antikristus adalah orang yang tidak percaya akan Kristus. Anda lah itu. Bah, aku percaya Yesus Kristus penyelamat. Kita uji boleh? Kita uji boleh apakah Anda percaya Yesus Kristus? Percayalah. Kalau nggak percaya, bisa saya uji? Bisa saya uji? Uji aja. Oke. Menurut Yesus, kesaksian dia. Menurut kesaksian dia itu dirinya itu Tuhan atau utusan Tuhan? Bang, itu banyak penjelasan. Udah. Para kali abangku ini, boh. Oh, mama. Para kali abang gantengku ini, boh. Tadi katanya percaya. Tadi katanya percaya Yesus. Tadi katanya percaya Yesus, abang. Sekarang kok mutar-mutar? Saya ulang lagi. Apologet seperti abang itu apologet anak-anak. Iya, kalau dia kalah. Abang, menurut Yesus, kesaksiannya nih, apakah dia bersaksi sebagai Tuhan atau bersaksi sebagai utusan Tuhan tentang dirinya? Bang, selagi dia di dunia, yaitu 100%. Ilmu dari mana ini?
abang kok ingin Langit dan pipinya. bumi. Mama Jadi apa? ilmu dari mana ini? Ada. Katanya tadi percaya Kristus. Sekarang kok ngarang-ngarang cerita sendiri. Gak mungkin aku ngarang. Nyeng. Jadi firman Tuhan itu tidak didebatkan, tapi dikabarkan. Menurut Anda kan Anda percaya Yesus. Saya ingin buktikan kalau Anda itu sebenarnya nggak percaya Yesus. Saya ulang lagi. Menurut kesaksian Yesus tentang dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Itu Yesus datang ke dunia ini memang Tuhan berikan. Sudah. Apalah ya bang ini. Menurut Yesus jangan Anda ngarang cerita dulu. Nafsu gereja itu disimpan dulu. Nafsu gerejanya disimpan di gereja dulu. Menurut Yesus, kesaksian dia nih tentang dirinya. Aku ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Pertanyaan saya, kesaksian dia tentang dirinya, apakah dia utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Jawab. Ya, dia itu kan diturunkan Tuhan untuk, ya itu memang diutus Tuhan. Nah, berarti dia utusan Tuhan kan? Selagi dia di dunia ini, dia manusia. Saya nggak tanya itu apakah dia manusia atau dia kalomang. Saya nggak tanya itu. Di dunia. Yang saya tanya, kesaksian Yesus tentang dirinya, dia Tuhan atau utusan Tuhan? Dia adalah anak Allah. Mama, kemana kau pergi saat saudara Horas Loho ini lahir? Bang. Kalau saudara Horas Loho nang hadong otaknya. Yang kayak gitu lah kalau gitu benar. Anda ngarang cerita. Tidak ada ngarang cerita. Karena saya bertanya, menurut Yesus, kesaksian Yesus tentang dirinya, dia itu Tuhan atau utusan Tuhan? Dirinya itu utusan Tuhan atau Tuhan? Selama dia di dunia, selama hidupnya dia sebagai manusia di dunia, dia utusan Tuhan. Dari mana Anda punya narasi selama dia di dunia, dia utusan Tuhan? Selama dia di planet, dia utusan Pluto. Selama dia Pluto, utusan bumi. Dari mana ilmu kayak begitu? Nah gini bang, makanya bang, berdiskusi bang, abang bertanya sama pendeta, udah. Anda pendeta? Tanya apa yang nggak abang mengerti, dengarkan. Semua isi Bible saya ngerti, Anda yang tidak ngerti. Abang ngerti tentang Bible, nggak kayak gitu peribahasa abang. Loh, menurut Yesus siapa dirinya? Dia utusan Tuhan. Terus Anda memframing, iya ketika di dunia. Terus setelah dia di mana dia bukan utusan Tuhan? Di mana Yesus dia tidak utusan Tuhan? Di mana pada saat dia di mana? Di laut. Pada saat di mana Yesus bukan utusan Tuhan? Bang, sehat abang? Periksa jidatnya abang. Hangat-hangatnya abangku ini. Mau aku belikan kombantrin bang? Bang begini bang. Itu ya. Sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, Yesus itu sudah ada. Di mana pengakuan Yesus begitu? Udah. Itulah. Di mana? Bang. Tahu lagi. Kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus mengatakan bahwa sebelum dunia ada dia ada, itu di mana kesaksiannya begitu? Nah, kalau abang lebih paham lagi, tanya pendeta. Pendeta lebih tahu, bang. Kenapa? Tanya Yesus, kenapa ke pendeta? Tanya Yesus. Benar bang. Tanya sama pendeta. Kenapa harus ke pendeta?
Kalau Apa saya pula? baca itu, Terus nih bukan percaya ke pendeta